Acara selanjutnya, mari kita dengarkan pembacaan tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Akilah Khalafi Azalia dari kelas 8A dan Aisyah Raudatul Zannah dari kelas 8B. Kepada Akilah dan Aisyah, silahkan. Dan tidak lain, ucapan mereka hanyalah doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Shadaqallahul azim. Terkhusus panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah yang sudah bersusah payah berjuang sehingga terlaksana dengan insya Allah tertib dan baik peringatan pada hari ini, yang Bapak banggakan seluruh peserta didik kelas 7, 8, dan 9 SMP Negeri 189 Jakarta, yang berbahagia ayah bunda yang senantiasa berjuang mendampingi putra putrinya baik selama pembelajaran di rumah ataupun selalu mendukung untuk kegiatan-kegiatan yang sudah sejak tanggal 11 Oktober 2021 SMP 189 diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas,
insya Allah berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu hadirin jemaah peserta didik dan orang tua sekalian, dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah ini, saya atas nama SMP Negeri 189 mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing rohani Islam, Bapak Ibu guru, serta seluruh yang terlibat dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan selalu mendapatkan balasan yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk para peserta didik, untuk anak-anak semua, marilah kita senantiasa meneladani apa-apa yang kalau berdasarkan sejarah kalian sudah banyak tahu dari Pak Ustadz tentang bagaimana kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi kita. Mudah-mudahan kalau kita terapkan, kalian terapkan di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat dengan sungguh-sungguh, dengan semaksimal mungkin, mudah-mudahan membawa perubahan karakter yang terbaik buat kita semua. Dalam masa pandemi ini, salah satu karakter yang akan diuji cobakan untuk kita semua adalah disiplin. Disiplin bermasker, disiplin menjaga protokol kesehatan, disiplin hal-hal yang selama ini tidak ada pandemi kita biasanya suka teledor, suka meninggalkan hal-hal yang seharusnya kita kerjakan. Contoh ringannya adalah cuci tangan. Kalau sebelum pandemi jarang sekali orang mau makan, jajan, beli gorengan, makan ketan, cuci tangan jarang. Akhirnya diingatkan dengan adanya pandemi, sekarang ini tidak harus makan, tidak harus minum, harus cuci tangan. Terbalik kan? Padahal pada saat itu sering-sering dilihat nih anak-anak sekolah habis lari main bola, jajan, ambil gorengan langsung dimakan aja, nggak perlu cuci tangan. Tidak disiplin, makanya kita diuji, dites oleh Allah bagaimana nih, khususnya 189. Mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini kita mengambil hikmah yang terbaik. Tidak perlu lagi gara-gara pandemi ini saya sekolah seminggu 1 kali, juga masuknya hanya 4 kali 35 menit. Makanya kemarin kami pesan-pesan dengan panitia pelaksana bahwa anak di sekolah diberi waktu 4 kali 35 menit. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan baik, salah satu disiplin. Untuk protokol kesehatan selama pelaksanaan ini kita patuhi dengan harapan kedisiplinan yang Nabi Muhammad contohkan pada kita, mudah-mudahan bisa membekas di hati kita masing-masing sehingga kita bisa mempraktekkan untuk kehidupan diri sendiri, kehidupan di sekolah, kehidupan di orang tua, di keluarga maupun di masyarakat. Besar harapan Bapak untuk pelaksanaan ini, teladan-teladan yang sudah diberikan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan khususnya untuk putra-putri kelas 7, 8, dan 9 yang hari ini hadir dalam rangka PTM di sekolah untuk mengikuti peringatan, ataupun yang hadir di rumah bersama ayah bundanya bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Itu saja sebagai sambutan dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah dengan tema meneladani Nabi Muhammad SAW untuk membentuk kepribadian dan kepedulian di masa pandemi.
Kita semua berharap pandemi cepat berakhir sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran atau kegiatan-kegiatan yang lain di SMP 189 dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih atas kerja panitia yang dikomandoi Bu Haja Dewi Sarfati, Pak Ustadz Udin, Bu Anti dan seluruh panitia dan OSIS. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru, pegawai. Mudah-mudahan pelaksanaan peringatan hari ini berjalan dengan tertib dan lancar, tidak kurang suatu apapun untuk kita semua. Jaya selalu untuk SMP 189 Jakarta. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allah. Anandang ate gumungkat wa Allah puting nan jangan kuningan biste kapan kabe kita musalah kuningan jangan kuningan biste kapan kabe kita musalah kapan kabe kita musalah kapan kabe kita musalah anandang ate gumungkat wa Allah puting nan jangan kuningan biste kapan kabe kita musalah jangan kuningan biste kapan kabe kita musalah kapan kabe kita musalah Hadirin yang berbahagia, pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tepatnya di kota Mekah, telah lahir baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Rasulullah lahir, terdapat peristiwa yang begitu hebat. Yang pertama adalah hancurnya pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Abraha adalah seorang penguasa di Yaman yang hendak menggeser Ka'bah yang telah ramai didatangi orang dari seluruh penjuru Arab. Assalamu alaikum ya Rasul
يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا تداركه نعمة من ربه لنبذ بالأراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Hanif atas pembacaan surah Al-Qalamnya. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah pengumuman lomba memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bu Anti. Kepada Bu Anti dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 189 Jakarta, Bapak Dr. Andes Edi Hermanto Wijaya MM. Yang terhormat Bapak Kasatlak SMP Negeri 189 Jakarta, Bapak Itustus Naidi. Yang terhormat Ibu Wakil SMP Negeri 189 Jakarta beserta staf. Yang kita hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 189 Jakarta beserta staf karyawan SMP Negeri 189 Jakarta, dan yang saya sayangi seluruh siswa-siswi SMPN 189 Jakarta kelas 7, 8, dan 9. Ya, pemenang lomba pidato dari kelas 8 F atas nama Khalisa Fairis. Pemenang lomba kaligrafi dari kelas 8D atas nama Atta Namira Setiawan. Pemenang tilawah dari kelas 9E atas nama Ainiyah Kamila. Pemenang kritisasi Al-Quran dari kelas 9B
atas nama Sazia Mehari Nisa. Pemenang Syarhil Quran dari kelompok kelas 7C atas nama Rania Devina. Ya. Acara selanjutnya adalah tausiah sekaligus doa penutup yang akan dibawakan oleh Ustaz Aminullah. Kepada Ustaz Aminullah dipersilahkan. Para bapak, hadirin sekalian yang saya hormati dan semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bersama memperingati Maulid Nabi. Temanya cakep banget. Meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membentuk kepribadian dan kepedulian di masa pandemi. Para bapak, dewan guru, anak-anakku sekalian dari SMP 189 Jakarta yang saya hormati dan semoga Allah merahmati kita semua. Masa pandemi dalam kondisi apapun, teladan kita tidak ada lagi yang pantas untuk kita contoh. Tidak ada lagi manusia yang patut kita jadikan panutan. Maka ketika kita baca tema bahwa Maulid ini untuk meneladani Nabi, ini sesuai dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Idola yang patut kita jadikan teladan di dalam semua aspek kehidupan kita, tidak ada lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurnanya beliau. Bahkan sampai dikatakan bahwa beliau itu adalah basyarun lakal basar. Beliau ini manusia, tetapi tidak seperti kita manusia pada umumnya. Dan kenapa Allah memerintahkan kita untuk meneladani Rasul? Tadi kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah dapat di dalam diri Rasul uswatun hasanah, contoh teladan yang baik, tepat, yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Tidak ada teladan dari kita kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka silakan mengidolakan siapapun, artis, politisi, atlet, siapapun itu. Tetapi yang patut kita teladani, yang patut kita contoh di dalam hidup dan kehidupan kita agar kita bisa membentuk pribadi kita sebagai manusia yang baik, tidak ada lain kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Ya. Jadi siapapun boleh kita idolakan, siapapun. Tetapi untuk kita teladani, untuk kita contoh hidupnya, tidak lain daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para bapak, hadirin sekalian, anak-anakku yang saya hormati dan semoga Allah merahmati kita semua. Begitu luar biasanya Nabi, begitu luar biasanya Nabi. Pada kesempatan yang baik ini, saya teringat sebuah kisah yang akan saya jadikan pedoman, dan saat ini saya ingin kasih buat hadirin semuanya untuk juga kita sama-sama jadikan pedoman. Kisah ini saya dengar dari seorang guru yang sampai saat ini saya masih lakoni, saya masih lakukan, dan hari ini saya bagi untuk kalian semua.
Begitu luar biasanya teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah seorang ahli hadis. Ada seorang ahli hadis. Ini ahli hadis ketika dia belajar dari gurunya. Kalian kalau belajar dari guru-guru kalian, dengarkan kalau jadi murid, ada seorang guru mendikte. Nah, ini ahli hadis. Setiap hadis yang diajarkan oleh gurunya, katakan gurunya menyampaikan sebuah hadis, qala Nabi innamal a'malu binniyah. Berkata Nabi bahwasanya sesungguhnya segala sesuatu itu bermula dari niat. Nah, setiap dia mendengar kata Nabi, di dalam kitabnya dia tambahin sallallahu alaihi wasallam. Apa ditambahinnya? Setiap kali dia mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya di kitabnya, karena dia ahli hadis, jadi dia mendengar hadis, dia catat. Lalu dia tambahkan sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali. Jadi di kitabnya itu setiap dia mendengar kata Rasulullah, setiap dia menulis kata Muhammad, dia tambahin sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, sang ahli hadis ini wafat. Sang ahli hadis ini meninggal. Lalu ada kawan, ada sahabat, ada teman dari sang ahli hadis yang bermimpi ditemui oleh sang ahli hadis yang telah wafat tadi. Apa yang terjadi? Si ahli hadis didapatinya di alam barzakh mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Temannya bertanya, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan daripada kebahagiaan, kesenangan, dan ampunan dari Allah? Apa gara-gara engkau ini seorang ahli hadis? Kata sang ahli hadis yang udah wafat, bukan gara-gara saya ahli hadis. Oh, gara-gara engkau rajin menuntut ilmu. Apa jawabnya? Bukan itu yang menyebabkan aku mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan dan ampunan Allah di alam barzakh ini, bukan. Lalu barangkali aku tahu engkau dulu itu selama hidup di dunia adalah orang yang rajin mengamalkan syariat. Sholatnya tepat waktu, seringkali berbuat kebaikan. Apa kata sang ahli hadis? Bukan. Lantas apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan engkau kebahagiaan, kesenangan, dan ampunan di alam barzakh? Mau tahu jawabannya? Sang ahli hadis menjawab, aku diampuni oleh Allah atas dosa-dosaku. Aku diberikan kesenangan dan kebahagiaan di alam barzakh ini gara-gara setiap aku menulis, aku mendengar daripada hadis yang diajarkan oleh guruku, dan setiap aku menulis hadis ada tertulis kata Nabi, ada tertulis kata Rasulullah, aku tambahkan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahu akbar. Ternyata ahli hadis yang amalannya luar biasa. Dia seorang ahli hadis, dia seorang yang menjalankan syariat. Diampuni sama Allah bukan gara-gara dia menuntut ilmunya rajin, bukan gara-gara dia belajar hadisnya tekun, bukan gara-gara dia menjalankan syariat, tetapi gara-gara apa? Dia mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang ahli hadis. Gimana kita? Bagaimana kita? Kalau seorang ahli hadis aja
Diampuni sama Allah ternyata bukan gara-gara ketekunan dia mempelajari hadis, bukan gara-gara dia menjalankan syariat, tetapi hal kecil yang sepele. Setiap dia menulis hadis lalu dia dapati kata Nabi, kata Muhammad, kata Rasulullah, dia tambahin. Emang gurunya diktenya emang nggak begitu, gurunya diktenya nggak begitu. Tapi inisiatif dia sendiri karena dia mencintai Rasul. Paham apa paham? Jadi seorang ahli hadis saja diampuni oleh Allah ternyata bukan gara-gara ilmunya, bukan gara-gara hadis yang dia pelajarinya, bukan gara-gara syariat yang dia lakoninya, bukan, tetapi gara-gara dia cinta kepada Rasul dan setiap apa-apa yang dia dengar dengan Rasul dia tambahin sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bagaimana? Hal kecil apa? Kan kalau ngelihat tema nih, teladan Nabi, lalu dapat membentuk pribadi kita untuk peduli di masa pandemi. Kira-kira teladan apa nih? Kira-kira contoh kecil apa yang bisa kita lakukan? Kira-kira, ayo pahami. Cari yang baginda Rasul sering lakukan, lalu kita lakukan. Yang baginda Rasul sering lakukan, lalu kita lakukan. Dan jangan yang besar-besar. Kenapa? Biasanya kita kalau amalan yang besar-besar kagak ikhlas. Maka tadi tuh seorang ahli hadis, ternyata yang dia lakukan hal simpel, hal mudah, hal yang paling gampang. Kan nggak mungkin setiap kali hadis itu bunyinya kata Nabi semua, enggak. Kayak tadi qala Nabi innamal a'malu binniyah. Nabinya cuma satu kan. Ini kata Nabi doang dia tambahin sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya gara-gara simpel kita ikhlas. Gara-gara mudah kita ikhlas. Maka amalan, ini saya mengajak diri saya nih dan boleh dicontoh silahkan. Amalan itu yang sedikit tapi terus menerus. Maka pelajaran yang ingin saya sampaikan adalah ayo seperti sang ahli hadis ini, dia diampuni oleh Allah bukan karena dia ahli hadis, bukan karena dia rajin menuntut ilmu hadis, bukan gara-gara dia menjalankan ibadah, bukan, tetapi gara-gara cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan saat ini kita hadir, ayo niat kita bersama-sama untuk mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka besok kalau punya buku, khususnya buku agama, guru kita Pak Ustadz Ahmad Nurdin ini ketika dia ngasih tulisan, dia ngasih tugas ataupun tanpa disuruh, di buku kalian tulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seharusnya begitu. Karena setiap tulisan itu masih ada, sampai tulisan itu masih ada, malaikat atas izin Allah akan memberikan ampunan kepada kita semua. Amin. Itu hal paling mudah. Berarti yang hadir di sini bagaimana? Ya kalau yang hadir di sini ikhlas, insya Allah kehadirannya akan membawa manfaat. Amin. Kenapa sih sampai demikian luar biasanya? Kenapa sebegitu dahsyatnya yang namanya sholawat? Kan tadi sang ahli hadis berarti menulis sholawat kan dia kan? Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih? Karena memang Allah yang memerintahkan. Apa perintah Allah? Mari kita lihat. Ayat ini masyhur, tertulis di dalam Al-Quran. Surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sering dengar kan?
Itu ayat yang Allah firmankan buat kita semua. Kata Allah, sesungguhnya Allah wa malaikatuhu, dan para malaikatnya yusalluna ala nabi, bersolawat kepada Nabi. Jadi ini perintah Allah. Saat ini kita memperingati Maulid Nabi, Allah yang memerintahkan. Maka generasi-generasi berikutnya akan hilang rasa cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kisah seorang ahli hadis tadi memang sesuai dengan perintah Allah, bahwa Allah yang memerintahkan sholawat, dan sholawat luar biasanya. Dengar dengan baik, diperhatikan dengan seksama. Allah memerintahkan kita sholat. Allah sholat apa enggak? Hah? Allah enggak pernah sholat. Malaikat pernah sholat enggak? Enggak. Allah memerintahkan zakat. Allah berzakat apa enggak? Malaikat berzakat apa enggak? Enggak. Allah memerintahkan untuk kita berpuasa. Allah dan malaikat berpuasa apa enggak? Tidak. Tetapi untuk sholawat, untuk mengagungkan Rasul, apa yang terjadi? Sebelum Allah perintahkan kepada kita, Allah sudah melakukan. Saya ulangi, sebelum kita diperintahkan oleh Allah, Allah sudah melakukan. Bahkan para malaikat juga Allah perintahkan. Maka melalui momen Maulid ini, biar kita jadi pribadi-pribadi seperti apa yang diperintah oleh Allah, mari kita memperbanyak membaca sholawat. Dan memang kita harus melakukan apa yang telah Allah perintahkan. Maka bersyukurlah kita, berbangga hatilah kita saat ini, walaupun kondisinya masih terbatas, tapi Allah izinkan kita, baik yang bersama dengan saya di Masjid SMP 189 atau yang terhubung melalui media Zoom. Mudah-mudahan menjadi pribadi-pribadi yang sering membaca sholawat. Ya, teladan simpelnya seperti itu. Teladan simpelnya seperti itu. Teladan yang paling gampang, kita rajin membaca sholawat. Jangan sampai ketika kita sudah sakit-sakitan baru kita mau membaca sholawat. Kita sudah tua baru mau banyak membaca sholawat. Sedangkan kemampuan kita sudah terbatas. Jangan. Begitu juga sesuai dengan apa yang ada di banner kita tentang bagaimana kita peduli di masa pandemi. Hal yang paling simpel yang untuk kita lakukan adalah, hal yang paling mudah untuk kita lakukan adalah, nih, apa yang disampaikan oleh guru saya, tabassumuka fi wajhi ahika laka shadaqatun. Ini hadis Nabi. Nabi katakan, senyummu di hadapan saudaramu laka shadaqatun, buatmu itu jadi sedekah. Alhamdulillah. 5 menit lagi. Jadi pedulinya kita di masa pandemi, cari yang mudah. Ayo sekarang banyak-banyak tersenyum. Ini baru mulut kita ditutup. Bagaimana nanti kalau disuruh pemerintah semua badan kita ditutup? Orang pakai APD semua. Pada ketakutan. Serem dah, jangan kayak begitu. Dan alhamdulillah kita mengalami kondisi seperti ini. Kita mengalami masa yang namanya pandemi. Dulu kita nggak kenal, sekarang kita jadi tahu. Ya kan? Oh, pandemi itu ternyata begini. Maka tidak ada lain kecuali contoh kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingin simpulkan dari apa yang saya sampaikan. Apa yang kita lakukan atas peringatan baginda Nabi, lakukan hal kecil yang bisa kita lakukan. Kalau tadi ahli hadis
dia menuliskan sallallahu alaihi wasallam, apa yang bisa kita lakukan? Perbanyak kepedulian dengan cara memperbanyak senyum. Amin Allahumma. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mencontoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya pada hal-hal yang kecil. Ayo mengakhiri gara-gara maulid, gara-gara kepala sekolah kita, gara-gara guru-guru kita nih, gara-gara guru-guru agama kita, Ustadz Ahmad Nurdin, Ibu Anti ya, mau mengadakan maulid, kita jadi baca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, yang kecil lakukan, itu akan bermanfaat. Kata baginda Rasul, ahabbul a'mal ilallah madama wa in qalla. Yang Allah cintai itu atas ibadah kita yang sedikit tapi terus menerus, konsisten, continue, istiqomah. Itu yang terbaik. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa. Marilah biar acara kita membawa manfaat. Kita baca doa untuk menutup kegiatan kita. Kita mohon kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasul dan kita dapat meneladaninya. Dan semoga kita diberikan perlindungan oleh Allah atas wabah yang sedang melanda dunia kita. Orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kasih dan orang-orang yang kita sayangi diberikan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima aghliq wal khatimi lima sabaq naziril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha anna abwabar ridha wat taisir wa tughliqu biha anna abwaba syahri wat taksir wa takunu lana biha waliya wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li muallimina wa li masyaihina wa li ahbabina wa liman ahsana ilaina wa lil hadirina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabtali wa ilman nafi'ah wa qalban khasi'ah wa lisanan zakira wa rizqan wasi'a wa halalan thayyibah wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Allahumma asrah sudurana wastur uyubana waghfir dzunubana wa amin khaufana wahtim bis salihati a'malana. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hidzid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik tentu dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk sayalah manusia yang banyak kealpaan dan kesalahan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.